Pas berenang, dia tuh nengok ke gue mulu begini nih. Ngeliatin gue mulu begini. Pas udah gitu, gue nengok, tapi kayak orang nggak mau balik ke darat gitu loh. Tetap ngejar bebek itu pelan-pelan. Akhirnya udah nyampe segini, ibu gue manggil. Nah, gue baru nengok begini. Akhirnya tangan gue udah begini kan, udah masuk lumpur, gue udah, Bu, tolong. Yang narik 10 orangan, nenek gue, uak gue, paman gue, sepupu gue narik, nggak ada yang kuat. Semakin tarik gue makin ke dalam, makin ngeblesek gitu loh ke lumpur. Terus ganti nih abang lu yang Ganti lain abang gue kan waktu itu bedanya sekitar 2 tahunan sama gue. Jadi umuran abang gue 8 tahunan gitu kan. Cuma dia doang yang narik, langsung tarik pelan-pelan, seret. Yang tadi gue tenggelam, keangkat seleher. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Runan di Q-Mystery Everyone Has Story. Pada malam kali ini gue bersama sahabat baik gue waktu gue masih kecil sampai sekarang. Siapa? Saya Amit. Amit, oke. Jadi gue nih sama Amit dari SD sampai sekarang ya, udah berapa puluh tahun bertemu, berapa Imit? Kurang lebih berapa ya? Kita hampir 30 tahun lebih ya. Iya. Gila, kita sama-sama hampir 30 tahun lebih. Jadi gini Mit, ada satu pengalaman. Waktu gue belum pindah ke Tangerang ya. Waktu itu umur gue 6 tahun. Dan gue baru tahu kalau gue tuh punya nenek dari ibu gitu loh. Nenek dari ibu. Nah, kan yang gue tahu cuma mbah gue dari pihak bapak. Nggak taunya gue baru tahu kalau gue punya nenek dari ibu tinggal di daerah Bekasi. Dan gue punya sepupu. Berapa orang ya? Neneng, Rizal. Sepupu gue sekitar 5 orang gitu di Bekasi kan. Baru pertama kali gue datang ke sana. Wah seru tuh. Karena memang sepupu gue sama kayak gue, nakal. Lo kan kenal gue saat kelas 3 SD ya? Yes. Gue dari umur 6 tahun sampai pas gue pindah ke Tangerang, kelas 3 itu, gue masih di Jakarta. Tadi dulu dah. Lu mau cerita punya sepupu di Bekasi. Terus cerita apa ini cerita? Gue sempet hampir mati di sana. Maksudnya? Hampir mati gue di sana. Ntar gue ceritain makanya. Jadi gue tuh waktu kecil badungnya nauzubillah. Badungan mana sama gue? Badungan gue. Dan nakalan gue. Gue dilarang nih. Dilarang manjat tembok. Padahal udah tahu tembok tinggi. Benjol yang kanan nggak kapok. Manjat lagi. Benjol yang kiri nggak kapok. Sampai-sampai dengkul gue nih kalau gue tunjukin. Nabrak tangga belakang rumah dekat kamar mandi. Ini kalau gue buka, sekarang udah sembuh ya. Tulang dengkul gue kelihatan. Itu jatuh beneran tuh? Jatuh beneran. Dari Sampai kecil. Umur gue 5-6 tahun itu sobek nih. Ini kalau dulu putihnya kelihatan. Sekarang udah tinggal sedikit. Udah sembuh. Gue kalau nangis nggak cukup 1 jam. Lo tau kan kalau gue ngambek kayak apaan tau? Berarti berepisode gitu nangis ya? Iya. Nah jadi gue kalau udah nangis, Mit, sejam 2 jam. Dijewer, harus balas jewer. Dengan cara gue laporan ke ibu gue. Gue mau diem asal bapak juga dijewer. Lu anak pendendam ya berarti. Ya lo kan tahu gue. Gue kalau udah kesel sama orang ya, contohnya gue marah sama lo kan. Berapa lama kita nggak tegur-teguran? Tahu dah. Gue mah soalnya waktu itu
Pokoknya lost contact itu gua anggap lu itu udah ngabdi lah di sekolahan Ya. gitu. Udahlah, beres lah. Yang penting kabar lu sehat dan seterusnya lah. Gitu. Sampai sekarang apa namanya? Lu tahu-tahu muncul di channel-channel gitu. Jadi saat itu nenek dari pihak ibu gue masih sehat nih, masih seger banget gitu loh. Dan pertama kali gue kesana tinggalnya di Bekasi deket mana Tambun kalau nggak salah. Enggak loh, yang gua nggak habis pikir ya. Lu umur 6 tahun bisa nginget semua kejadian. Lu nggak percaya kan? Iya, percaya nggak percaya, masa umur 6 tahun bisa inget kejadian yang udah lama kayak gitu. Karena gue lahir bulan Juli. Orang yang lahir bulan Juli kebanyakan ingatannya tajam, pendendam, nggak bisa nahan emosi, penyayang. Silakan dicek. Apa hubungannya? Masa pendam jadi ke penyayang? Nggak bisa begitulah. Udah, whatever, terserah. Jadi gue main diajak sih sama ibu. Nan, ikut ibu yuk. Mana gitu kan. Ke rumah gue, ibu gue tuh nyebut ibunya ibu ke rumah apa sih? Nenek. Kan kalau dari bapak gue nyebutnya mbah. Kalau ibu gue nyebut ke ibunya tuh nenek gitu, ke rumah nenek. Emang nenek? Maksudnya mbah dan nenek kan? Bapak gue punya ibu, gue nyebutnya mbah. Ibu gue punya ibu, gue nyebutnya ibu nyebutnya nenek. Karena gue belum pernah, selama gue lahir sampai umur 6 tahun gue belum tahu tuh kalau ibu gue punya nenek, punya ibu gitu loh. Akhirnya diajak, ikut yuk Nan ke rumah nenek di Bekasi gitu kan. Dan gue baru tahu tuh kalau gue punya nenek dari ibu. Waktu itu memang masih sehat, dan gue baru tahu juga kalau gue punya banyak sepupu. Jadi ibu gue punya 2 orang adik perempuan. Nah, yang di Bekasi ini adalah adik ibu yang nomor 2. Bibi gue punya anak 5. 3 laki-laki, 2 perempuan kalau nggak salah ya. Gue lupa. Pokoknya 3 laki-laki, 2 perempuan gitu. Iya, udah dah. Pokoknya intinya ya, lu mau cerita tentang lu datang ke Bekasi. Ya. Intinya apa? Pokoknya udahlah. Itu lu punya sepupu. Ya, yang mau diceritain itu lu apanya gitu loh. Ada kejadian aneh. Kejadian aneh kayak gimana tuh? Depan rumah nenek gue, rawa. Rawa mah banyak, rawa Cipondo juga ada. Rawa tapi berlumpur, banyak sampah. Hitam. Gue nggak tahu tuh kalau itu, ya namanya anak kecil itu rawa itu lumpur, gue nggak tahu itu luas banget sebab. Ada bebek. Iya. Bebek gitu kan. Anak bebek. Nah jadi itu anak bebek keluar dari, jadi rumah nenek gue tuh ada kayak comberan, ada gang kecil. Keluar dari situ tuh. Ngeliatin gue begini. Pas mau gue tangkep, kayak ngeledek. Lari pelan. Gue berhenti, bebek begini lagi. Ngeliatin terus. Meri anak bebek tau kan. Enggak loh, yang gue bingung, lu bisa ngelihat anak bebek nengok ke lu. Iya. Masa iya sih anak bebek nengok ke lu, ngapain anak bebeknya? Gue nggak ngerti. Jadi pas gue kejar, mau gue tangkap, lari. Tuh bebek begini lagi. Gue kejar lagi, lari. Gue berhenti, bebeknya berhenti, ngeliatin gue lagi begini. Kayak ngajak main gitu loh. Itu kejadiannya kalau nggak salah mau maghrib. Jam 5:30. Ya anak gue kan waktu itu memang nakal banget, bangor, nggak bisa dibilang. Iya sih, mau maghrib aja masih keluyuran ya. Iya. Nenek gue udah manggil tuh, Nan, mau maghrib, masuk. Ngapain kejar-kejar bebek? Gue nyebut nenek gue tuh waktu itu nenek ya. Tuh nek, lucu banget. Apaan tuh? Gue nggak tahu kalau tuh bebek. Gue nggak tahu. Pokoknya itulah gitu. Nah binatang gitu kan. Terus. Nek, mau ngajar itu. Maghrib Nan, masuk mandi. Nenek gue udah masuk nih. Bibi gue juga manggil, Nan,
Maghrib masuk gitu kan. Lu tetap ke situ ya? Tetap keke. Oh, bandel. Jadi gini Mit, jarak rumah nenek gua tuh ke depan rawa itu deket banget, beberapa meter gitu lah. Tanpa sadar si bebek ini kayak mancing. Ngajakin lu gitu ya? Kayak mancing gue buat ke rawa gitu loh. Ngeliat gue begini nih. Mau gue tangkep, tak pelan. Gue berhenti, dia berhenti, dia begini lagi. Gue mau begini lagi, dia ngeliatin terus langsung mek gitu kan. Gue kejar lah tuh bebek. Gue kejar sampai di pinggir rawa. Pas nyampe di pinggir rawa, si bebek itu nyantai berenang. Terus lu ikut-ikutan gitu? Enggak. Pas berenang, dia tuh nengok ke gue mulu begini nih. Ngeliatin gue mulu begini. Jadi itu bebek ngambang kan, anak bebek itu ngambang. Ngeliatin gue begini lagi. Gue jalan pelan nih, lumpur kan, segini, sebetis. Bebeknya makin berenang ke tengah. Pas ke tengah ngeliatin gue begini lagi nih. Dan yang anehnya gue tanpa sadar, tahu-tahu udah di tengah-tengah rawa, plak, udah seperut. Tapi gue kayak anak nggak sadar gitu loh. Seperut anak umur 6 tahun. Itu lumpurnya udah nyampe sini lumpur. Tapi gue nggak sadar kalau gue udah masuk lumpur. Itu bebek masih ngeliatin gue begini aja. Kayak minta dikejar. Nenek gue udah bilang, Nan ngapain gitu. Tapi telinga gue kayak ditutup. Ngedenger, tapi nggak mau balik. Gue ngedenger suara gue dipanggil sama nenek gue, Nan ngapain? Tapi gue nggak mau balik. Bibi gue juga panggil, Nan ngapain? Hei ngapain gitu. Sampai sepupu gue si Rizal itu juga, Nan. Cuma teriak doang, nggak nolongin lu. Lu kan udah masuk ke situ. Karena itu banyak lumpur. Ya anak kecil aja, masa sama anak nggak ditolongin gitu. Ya gue nggak ngerti deh. Pas udah gitu gue nengok, tapi kayak orang nggak mau balik ke darat gitu loh. Tetap ngejar bebek itu pelan-pelan. Akhirnya udah nyampe segini, ibu gue manggil, Nan, gue baru nengok begini. Akhirnya tangan gue udah begini kan, udah masuk lumpur, gue udah, Bu tolong, gue udah begitu. Gue nengok begini. Berarti dengar cuma gara-gara ibu gue manggil. Ibu gue manggil. Pas gue nengok begini, bebeknya udah nggak ada. Berarti itu mah halusinasi lu aja, mungkin ada bebek, yang lain nggak ngelihat. Nenek gue ngelihat. Gue nengok lagi udah nggak ada bebeknya. Tapi pas gue begini, di ujung rawa itu, gue ngeliat sosok kakek-kakek berdiri. Karena itu kondisinya udah hampir maghrib. Berdiri ngeliatin gue terus begini. Kakek-kakek bener berdiri di ujung rawa. Bebeknya udah nggak ada. Terus kakek-kakeknya masih ada, bebeknya nggak ada tuh? Masih ada. Ngeliatin gue aja begini. Nah, orang di rumah tuh udah heboh. Itu surunan tenggelam. Lumpur udah segini nih. Gue gerak udah nggak bisa. Dilempar tali tuh. Pas lempar tali. Siapa yang lempar tuh? Abang gue. Lempar tali sama abang gue. Kan gue coba gerakin tangan gini, susah kan. Akhirnya tangan gue dari atas gue begini nih tali. Talinya kan ke dalam lumpur. Gue megang tali begini, tangan kanan. Yang kiri gue nyoba gerak begini. Banyak orang narik. Bapak gue narik. Uak gue narik. Paman gue narik. Sepupu gue narik. Ada sekitar 10 orangan. Nggak ada yang bisa. Semakin ditarik, gue semakin tenggelam. Udah sebatas gini nih. Enggak, itu Bekasi mana itu? Tambun. Daerah Tambun. Sekarang udah nggak ada kayaknya rawanya. Rawanya udah nggak ada? Udah nggak ada. Semakin gue ditarik, gue semakin tenggelam. Udah segini nih, gue udah lumpur kan. Namanya lumpur udah hitam semua, udah baunya. Gue masih ingat baunya tuh udah nggak enak banget. Nah terus kalau ditarik makin dalam? Ya gue nggak ngerti. Makin ditarik makin tenggelam guanya. Ya terus lu sekarang bisa ada di sini. Berarti lu kalau ditarik makin dalam udah pasti keajaiban.
gue masih ngeliat sosok kakek itu. Tadinya cuma muka datar begini, kayak senyum gitu loh. Kayak senyum. Kakek-kakek itu yang nolongin lo? Bukan. Abang gue yang ngelempar tali. Cuma dengan kekuatan satu orang. Abang gue yang nomor abang gue nomor 3. Entar deh. Kan udah dilempar tali, berarti 2 kali lempar talinya? Enggak. Abis dilempar tali, yang narik 10 orangan. Nenek gue, uak gue, paman gue, sepupu gue narik, nggak ada yang kuat. Semakin tarik gue makin ke dalam, makin ngeblesak gitu loh ke lumpur. Terus ganti nih abang lu yang ganti lain abang gue kan waktu itu bedanya sekitar 2 tahunan sama gue. Jadi umuran abang gue 8 tahunan gitu kan. Cuma dia doang yang narik, langsung ketarik pelan-pelan, seret. Yang tadi gue tenggelam, keangkat seleher. Pas ditarik itu kakek-kakek yang liatin lu itu gimana? Masih ngeliatin lu juga? Masih ngeliatin tapi senyum. Sambil ditarik gitu? Senyum begini. Senyum doang. Sampai ke darat gitu sambil ditarik? Sampai ke darat, gue nengok, kakek-kakeknya udah nggak ada. Maghrib. Banyak lumpur semua di sini. Badan gue semua lumpur semua. Nenek gue bilang, mana bebeknya? Nggak tahu, Nek. Udah dibilang maghrib, bukannya mandi, malah ngejar-ngejar bebek. Nenek ngeliat, cuma nenek nggak mau ngomong katanya. Baru tahu nih cucu nakal kayak gini. Dimandiin nih, pas habis dimandiin, dibersihin, gue diciumin sama nenek gue, dipanggil Ustadz. Sebab setelah gue jadi tenggelam dari rawa itu, dari lumpur itu, gue kayak anak yang kayak orang ketakutan, diem ke kanan ke kiri, celinguk gitu mulu. Berarti nyambung lu sama yang ketakutan kalau jalan tiap tempat yang gelap ya. Kata ustadznya gue sawan karena ngejar bebek itu bukan bebek ternyata. Nenek gue juga ngelihat. Dikira kan bebek orang belakang nih, belakang bebeknya udah dimasukin semua. Gue juga sama cerita. Nek, engkong siapa, Nek? Gue gituin. Engkong yang mana? Ngeliat itu yang kakek-kakek itu ya. Jadi kan ini rumah nenek gue. Ini rumah apa sih, saudara nenek. Tetangga. Terus depannya tuh rawa luas gitu loh. Rawa sekaligus pembuangan buat orang mandi. Gue nunjuk, itu engkong siapa, Nek? Gitu. Engkong yang mana? Itu. Yang tadi Unan ngejar bebek, dia ngeliatin, tato senyum. Engkong mana sih digituin? Tuh begituin. Gak ada. Ya udah. Pas gue bilang gitu dipanggil Ustadz karena gue diem. Telangak, celinguk kayak orang ketakutan, kayak anak ketakutan. Sawan gitu loh. Sambat lah ibaratnya. Kesambat. Karena memang ya lo kan gue tahu kalau ke tempat baru pasti selalu aja ada interaksi sama gue. Tapi yang gue anehnya tuh kenapa abang gue yang umur 8 tahun bisa narik dengan satu tarikan begini doang. Ditarik, gue langsung ketarik. Tadinya udah mau tenggelam segini, ketarik udah sampai sedada, ditarik lagi sama dia. Bapak gue, nenek gue, uak gue, paman gue, sepupu gue gak ada yang kuat. Bentar deh. Lu kan ditarik sama semuanya nggak kuat, terus sama abang lu yang kecil umur 8 tahun ya, lebih tua dari lu sedikit lah ya, dia kuat yang narik lu. Terus lu setelah ditarik sama dia, lu ngapain lagi tuh sama abang lu? Terima kasih atau gimana? Diem aja apa kesambet itu? Ya gue langsung diem karena tadi katanya apa namanya, diomelin sama nenek. Diomelin nenek gue dulu, dibersihin, gue cium-ciumin, gue nunjuk itu engkong siapa. Baru gue celinguk kayak... Enggak nangis? Kagak. Kayak anak sawan. Cuma diem ngeliatin ke kanan ke kiri. Nyariin si engkong itu nyariin bebek. Dipanggil Ustadz. Gitu. Salam perkenalan dari yang jaga rawa. Kata Pak Ustadz? Ini anak jagain. Karena di belakang rumah nenek gue juga gak jauh tuh ada makam, ada kuburan.
kemungkinan dia nih selamat di rawa. Ntar tiba-tiba besok kalau ada di kuburan kita nggak tahu deh gitu. Karena dulu juga ada anak kecil hilang di kuburan itu. Adanya di kuburan. Adanya di kuburan. Jadi hilang di kuburan, bukan adanya di kuburan. Lagi main di kuburan hilang. Ketemu enggak? Enggak ketemu sampai sekarang. Ya gue nggak tahu sih itu rawanya masih ada atau enggak. Itu udah lama banget, umur gue 6 tahunan. Sekarang mah apa tadi bagasinya? Tambun udah jadi perumahan ya? Udah jadi perumahan dan jadi kawasan padat penduduk. Yang masih jadi pertanyaan gue sampai sekarang adalah kenapa cuma abang gue doang yang badannya kecil bisa narik gitu. Bisa narik dan tangan gue tuh megang tali begini ketarik langsung. Tapi orang lain narik malah gue makin ke dalam, makin kayak ditarik kaki gue. Mungkin ya apa ya? Mungkin abang lu sama kan anak kecil belum punya pikiran apa-apa. Mungkin masih bersih lah ibaratnya mungkin ya. Mungkin ya menurut gua sih. Jadi lu bisa ketolong berkat abang lu itu ya. Kalau abang lu nggak ikut ke rumah nenek lu, lu udah wassalam dong ya. Wassalam. Dan gue masih inget banget tuh kaki gue tuh nggak bisa nyentuh apa sih namanya lumpurnya dalam. Dasar. Nggak bisa dasar. Gue gini-gini terus. Gitu-gitu terus. Tapi tangan nggak bisa. Itu nggak ada airnya tuh. Lumpur doang. Yang gue anehnya yaitu gue ngejar bebek semakin dalam tapi gue nggak sadar. Itu kenapa bebeknya nengok. Ya mungkin itu pancingan kali. Kalau anak ya ada pesannya juga sih di sini. Harus nurut orang tua. Anak harus nurut orang tua dan kalau maghrib harus masuk ke rumah. Jangan dibiarin anak berkeliaran. Mungkin kalau gue nggak ditolong abang gue yang nomor 3 ya udah nggak ada gue jadi korban juga di rawa itu gitu loh. Sampai sekarang sih gue penasaran masih ada nggak rawanya. Gue mau kesana lagi, mau flashback. Aki-akinya udah pulang kali ya. Iya, itu juga yang jadi pertanyaan gue. Engkong itu siapa gitu loh. Bisa jadi ya penunggu itu, rawa itu. Ya, bisa jadi. Ngeliatin gue begini doang nih. Pas gue makin tenggelam dia senyum gitu loh. Yang anehnya kenapa gue makin tenggelam dia malah makin senyum. Gue ditarik, gue nengok, masih sempat ada. Pas gue tunjuk gini dong, ngkong siapa? Jangan ngkong lu itu. Mungkin, sebab ya waktu kan? itu. Soalnya dia ngelihat lu senyum kan. Sebab waktu itu yang ada cuma nenek gue doang. Nenek dari ibu. Lu nggak nanya ngkong? Ya gue anak kecil mana gue tahu. Oh iya. Lu baru 6 tahun ya. 6 tahun. Gue kan yang gue ngeh umur 6 dari gue lahir sampai gue besar 6 tahun itu, gue tinggal sama mbah gue gitu loh. Dan gue nggak tahu kalau gue punya nenek dari ibu. Dan itu ternyata pertemuan pertama dan terakhir dengan nenek gue. Maksudnya abis itu nenek lu udah nggak ada? Meninggal. Pertemuan kedua nenek gue meninggal. Dan gue masih inget banget pas gue habis tenggelam, dimandiin, gue dicium-ciumin, aduh cucu kesayangan segala macam kata dia. Untuk masih selamat nggak jadi korban ini tuh. Wah masih inget banget ciuman pipinya tuh. Jadi pesan dari cerita gue pada sekarang nih, lo kan udah punya anak nih. Iya. Gue juga ngeliat anak lo bangor-bangor nih dua nih. Tapi nurut lah sama gue mah. Iya. Apa gue kata gue A, nah itu. Intinya kayak lu lah. Intinya kalau maghrib masukin anak. Ya, udah mau menjelang maghrib anak semua masukin. Sebab itu memang sudah pergantian alam. Ya. Terus sebisa mungkin jangan dimandiin terlalu sore. Menjelang maghrib udah jangan dimandiin atau diapain gitu. Jam 4, kalau anak kecil minimal jam 4 lah mandi. Tutup jendela, tutup pintu kalau bisa. Gue kan enggak. Gue kejar-kejar bebek. Akhirnya terjadilah tragedi. Gue hampir tenggelam. Terus kalau gue cerita nih ke abang gue yang nomor 3. Lo inget gak waktu gue ngejar bebek? Masih ada abang lu? Si Empah. Oh, Empah. Si Black yang nomor 3. Si Empah yang udah. Iya. Lo pasti lupa. Kalau gue cerita, iya lo gue yang tolongin. Gue nanya, tuh lo gimana kuat? Ya nggak tahu, orang badan lo enteng banget kata dia. Tapi pas gue cerita ke ibu, bu, ini gimana ceritanya bu Unan nggak bisa ketarik? Berat nan kata dia.
berat banget kata ibu. Terus kata abang lu enteng. Kata gitu. abang gue enteng malahan. Dia 1 seret bismillah, 2 seret bismillah. Dari segini udah tenggelam, tarik segini. Yang tadinya tangan gue di dalam lumpur begini doang, sekarang bisa begini gitu kan. Jadi lu tau nggak? Pas lagi gue ditarik, posisi gue begini megang tali, tarik gitu. Jadi ini udah air segala macam masuk. Ya, lumpur udah masuk di sini semua. Dibersihin segala macam. Gue masih inget tuh rasanya baunya kayak apa tuh, gue inget banget sampai sekarang. Ya, anak lo yang nomor 2 umur berapa tahun? 5. Nah kan di belakang rumah tuh rawa tuh. Hati-hati. Kan ditutup Ditutup ya, kita kan nggak pernah tahu kalau tiba-tiba ada kejadian kayak gitu juga. Sebab waktu gue sholat ya, tuh rawa ada penunggunya juga. Ya, gue harap anak-anak lo jadi anak-anak yang baik. Amin. Nggak bangor kayak omnya. Ya. Iyalah, jangan sampai lah. Dan itu pesan gue. Kalau maghrib, anak masukin maghrib. Jendela tutup, pintu tutup. Mandinya jangan terlalu sore gitu. Mandi jangan sore. Maksudnya menjelang maghrib atau apa gitu jangan. Pokoknya waktu maghrib itu tok ada di rumah, itu ada di dalam. Nggak boleh keluyuran atau keluar gitu ya. Yeah. Pokoknya stay aja, diam di rumah. Sebab itu tempat ya. Tapi kan apa namanya? Habis maghrib mereka keluar. Nggak apa-apa. Soalnya kan dia pergi ngaji kan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Asal jadi pergantian antara maghrib aja tuh. Pergantian maghrib jam sekitar jam 6-an ya. Jam setengah 6, jam 6. Gitu. Kalau mereka setelah lewat nggak apa-apa. Kalau mereka mau ngaji ya anterin gitu loh. Takutnya kan kita nggak tahu anak kecil kan. Ya, tiba-tiba dia melipir kemana kan ada gitu. Kakaknya berdua yang itu. Ya kan. Anak lo? Yuda kan juga masih anak-anak juga kan. Iya. Dampingin juga. Kita nggak pernah tahu kan nanti apa yang bakal terjadi. Oke itu Wet. Jadi ini pengalaman gue yang nggak pernah gue ceritain kan. Kita temenan hampir 30 tahun lebih kan. Ya. Tapi ini baru gue ceritain nih. Lo kalau nggak percaya tanya ibu gue. Berarti lu baru cerita sama gue doang dong. Ya. Lo tanya ke rumah ke ibu. Bu, dulu si Unang tuh hampir mati tenggelam di rawa ya. Ibu gue pasti ketawa. Emang badung tuh anak begitu, nggak bisa dibilangin. Sekarang juga gue nggak bisa dibilangin. Kayak gitu. Oke, Mit. Ya. Thank you. Lo udah hadir. Jadi nemenin gue di sini. Semoga lo sehat. Sip. Sukses terus. Oke, Mit. Terima kasih. Semoga kita selalu dalam kesehatan ya. Semoga anak lo jadi anak yang soleh. Amin. Anak yang berbakti. Amin. Dan dijauhkan dari semua masalah-masalah. Ya. Iya, amin. Kalau kalian suka dengan pengalaman gue pada malam hari ini, silakan di komen, like, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Ya. Gue Runan. Gue Amit. Q Mystery, everyone has story. Thank you.